Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau kasih tahu apa sih itu ASI eksklusif anak sehat dengan upaya inisiasi menyusui dini. Itu artinya setelah bayi itu lahir ditempelkan di dada atau perut ibu supaya bayi dibiarkan merayap dan mencari puting dan menyusu sampai puas. Setelah ibu melahirkan, sangat dianjurkan memberikan ASI. ASI itu adalah singkatan air susu ibu karena ASI mengandung antibodi yang sangat tinggi. Setelah melahirkan, itu beberapa hari nanti akan ada keluar air ASI yang namanya itu adalah kolostrum. Itu air yang keluar biasanya itu sebagai imunisasi alami pertama untuk melindungi imun bayi. Ini tuh harus banget ya. ASI eksklusif bisa mencegah stunting. Caranya dari kita hamil itu kita rajin periksa, minum vitamin tambah darah, makan makanan yang sehat, pemenuhan gizi. Setelah itu, setelah lahir ada IMD, inisiasi menyusui dini. Kemudian berikan ASI eksklusif. Setelah itu berikan MPASI, makanan pendamping ASI. Setelah itu berikan imunisasi dasar. Kemudian periksa pertumbuhan bayi di posyandu. Lakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Susui bayi paling sedikit 8 kali sehari. Jangan beri makanan atau minuman selain ASI pada bayi 0 sampai 6 bulan. Seputar ASI eksklusif, menyusui bisa menghindarkan bayi Anda dari penyakit dan infeksi ya Bun. ASI itu adalah satu-satunya makanan yang diperuntukkan khusus untuk bayi 0 sampai 6 bulan. ASI adalah sumber makanan bayi yang bisa didapatkan tanpa biaya. Kemudian dengan ASI ini makanan sekaligus minuman dengan suhu yang tepat untuk bayi. Dengan menyusui tidak hanya kedekatan fisik yang dijalin, tapi juga memiliki kotak batin ya Bu ya. ASI selalu tersedia di mana saja, kapan saja. Menyusui membuat ibu menjadi lebih sehat. Dari ASI mendapatkan semua nutrisi yang dibutuhkan untuk bayi kita. Kemudian dibandingkan susu formula, ASI lebih mudah dicerna Bu oleh perut bayi. Nah, kemudian ASI itu mudah dicerna, aman, mencegah alergi. Beda sama susu formula ya Bu ya, bisa kena alergi. Kemudian menenangkan perut, mencegah ruam popok, mencegah infeksi. Manfaat ASI lainnya yaitu mengandung nutrisi yang sangat lengkap untuk bayi sebagai antibodi alami, mudah dicerna yaitu probiotik untuk membentukkan mikrola dalam pencernaan. Nah, beberapa makanan yang dibutuhkan untuk ibu menyusui supaya ASI-nya itu sangat bergizi, yaitu dengan makan protein nabati seperti kacang-kacangan, tahu tempe, protein hewani, ayam, ikan yang banyak mengandung omega, sayur-sayuran, kemudian buah-buahan, makanan yang seimbang ya Bun ya, supaya kita berkualitas, bergizi. Manfaat ASI eksklusif untuk bunda dan bayi, terutama untuk bunda, mengurangi resiko kanker payudara dan ovarium, mengurangi stres, mengembalikan berat badan, mengurangi pendarahan. Kemudian ASI itu sangat ekonomis karena menyusui gratis dibanding susu formula. Kemudian praktis karena ASI selalu siap, tidak repot, dan higienis, tidak perlu disterilkan lagi ya Bun ya. Manfaat untuk bayi, meningkatkan daya tahan tubuh bayi, meningkatkan jalinan kasih sayang, daya IQ-nya lebih tinggi, perkembangan motoriknya lebih cepat. Jadi manfaatnya itu sangat banyak ya Bun ya, makanya harus diberi ASI eksklusif ya. Rugi banget loh kalau nggak dikasih, karena kandungan gizinya dari susu formula itu sangat jauh ya Bun ya. Terus dibandingkan harganya, kalau susu formula itu 1 bulan itu perlu beratus-ratus Bu, dibandingkan dengan ASI kita tidak perlu, hemat ya Bun ya.
Asupan yang perlu diperhatikan saat menyusui ya Bu ya. Saat menyusui, asupan makan maupun minuman yang masuk itu sangat berpengaruh kepada si bayi Bun. Jadi harus diperhatikan, makan makanan yang seimbang, sehat. Kemudian usahakan mengonsumsi 300 sampai 500 kalori, minum 2 liter air, kemudian kurangi kafein, alkohol, karena itu nggak baik ya Bun ya untuk bayi kita nanti. Kemudian perhatikan saat kita makan sayur-sayuran yang mengandung vitamin ya Bun ya. Nah ini dia yang mendapatkan ASI eksklusif di negara berkembang ya Bun ya. Nah untuk Indonesia itu 42%, itu lumayan ya dibanding negara lain, tapi sangat baik lagi kalau itu ditingkatkan karena ASI eksklusif ini sangat baik, tidak ada efek sampingnya. Sebelum bayi berusia 6 bulan jangan diberi makanan ya Bu ya. Ini dia akibatnya. Kalau masih belum 6 bulan sudah diberi makanan, ususnya itu bisa tersumbat Bun. Banyak banget nih kasus perutnya, kenapa ya bayinya perutnya membesar, itu salah satu tanda kalau bayi itu pada usia belum 6 bulan sudah dikasih makan bubur, sun, meskipun encer ya Bun ya, karena belum kuat. Nah ini dia, ingat ya Bun ya, kasihan banget. Yuk kita jangan ya Bun ya, sabar dulu nunggu 6 bulan. Kalau untuk sekarang itu harus 6 bulan, tidak boleh kurang. Kalau orang zaman dulu bilang dulu nggak apa-apa tuh, beda ya Bun ya. Sekarang itu banyak makanan pengawet, beda sama yang dulu. Itu kenapa kita tidak diperbolehkan makan, kasih makan sebelum 6 bulan. Udah banyak nih Bun ya kasus bayi ini sebelum 6 bulan sudah dikasih makan, meskipun itu sun encer ya Bun ya. Jangan dulu karena ususnya itu belum kuat. Nah ini dia, lihat Bun, di tempat saya itu juga ada memang seperti ini kasusnya, sama perutnya semakin membesar. Setelah dirujuk ke rumah sakit itu harus dioperasi ususnya, kemudian tapi sayangnya hatinya sudah membiru Bun, dan kemudian akhirnya meninggal. Yuk dari sekarang kita itu jadi ibu pintar Bun, harus kita cari dulu info-infonya, nah supaya tidak berakibat fatal. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan ya Bun ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan klik tombol loncengnya. Semoga ini bermanfaat untuk ibu-ibu semua. Wassalamualaikum, bye bye.